Pertemuan pertama di Tambun. Stefanie baru saja keluar dari rumah kontrakannya di sebuah kompleks perumahan kecil di Tambun, Bekasi. Pagi itu cerah, matahari sudah naik tinggi, tapi udara masih sejuk. Dia berusia 38 tahun, wanita asal Irlandia dengan rambut pirang panjang yang selalu diikat ponytail saat mengajar. Kulitnya putih bersih, matanya biru, dan tubuhnya masih kencang karena setiap hari berlatih yoga. Wajahnya cantik, jenis cantik yang membuat orang-orang di sekitar Tambun sering menoleh dua kali. Banyak yang bilang dia mirip artis Hollywood, tapi Stefanie tidak pernah peduli dengan pujian itu. 5 tahun lalu, suaminya yang bernama Patrick meninggal dalam kecelakaan mobil di Dublin. Sejak itu, Stefanie merasa hidupnya kosong. Dia memutuskan pindah ke Indonesia karena ingin mulai dari nol di tempat yang jauh dari kenangan buruk. Awalnya dia tinggal di Bali, tapi terlalu ramai dan mahal. Akhirnya dia memilih Tambun karena biaya hidup murah, dekat Jakarta, dan orang-orangnya ramah. Di sini dia menyewa rumah 2 lantai yang cukup besar, lalu membuka studio yoga kecil bernama Namaste Yoga Tambun. Studio itu berada di ruko 2 lantai di pinggir Jalan Raya Tambun. Tidak terlalu mewah tapi bersih dan nyaman. Pagi itu, Stefanie harus mengantar beberapa matras yoga baru dan peralatan lain ke studio. Dia mengendarai mobil Honda Jazz Sechon yang dibelinya setahun lalu. Baru saja keluar dari kompleks, mobilnya mulai terasa aneh. Mesin bergetar keras, lalu mati total di tengah jalan raya yang ramai. Stefanie panik. Dia turun dari mobil, membuka kap mesin, tapi sama sekali tidak mengerti apa yang rusak. Telepon bengkel terdekat sibuk terus. Dia berdiri di pinggir jalan sambil memegang tas besar. Keringat mulai menetes di dahinya meski baru jam 8 pagi. Beberapa mobil dan motor lewat sambil klakson, tapi tidak ada yang berhenti membantu. Stefanie mulai kesal. Dia sudah terlambat untuk kelas pagi yang diikuti 10 ibu-ibu langganan. Kalau telat, pasti ada yang komplain. Dia mencoba menghidupkan mobil lagi berkali-kali, tapi tetap tidak mau nyala. Akhirnya dia duduk di trotoar, memandang jalan dengan wajah putus asa. Tidak lama kemudian, sebuah angkot biru tua berhenti di depannya. Sopirnya, pemuda berusia 25 tahun bernama Tarmijo, turun dari kursi kemudi. Tarmijo asli orang Tambun, lahir dan besar di kampung belakang Pasar Induk. Kulitnya sawo matang, badannya tegap dan atletis karena sering bantu angkat barang di pasar waktu kecil. Rambutnya pendek hitam pekat, senyumnya lebar dan ramah. Dia memakai kaos oblong biasa dan celana jeans lusuh yang sudah sering dipakai kerja. "Bu, mobilnya kenapa? Butuh bantuan?" tanya Tarmijo sambil mendekat. Stefanie langsung berdiri. Dia lega ada orang yang mau membantu. Tarmijo langsung membungkuk melihat ke kap mesin. Dia bukan mekanik profesional, tapi karena sering bongkar-bongkar angkotnya sendiri, dia paham sedikit-sedikit. Setelah beberapa menit memeriksa, dia menemukan masalahnya di aki yang sudah lemah dan kabel yang longgar. "Ini akinya udah lemah banget, Bu. Kabelnya juga ada yang lepas. Saya coba bantu dulu, tapi kayaknya harus ke bengkel," kata Tarmijo sambil mengencangkan kabel dengan tangan. Stefanie mengangguk. Dia melihat Tarmijo bekerja dengan cepat dan teliti. Pemuda ini tampan, pikirnya dalam hati. Beda dari cowok-cowok Irlandia yang dulu dia kenal. Tarmijo punya aura sederhana tapi menarik. Setelah kabel dikencangkan, mobil akhirnya bisa hidup lagi. Tapi Tarmijo bilang jangan dipaksa jalan jauh dulu. "Bu, barangnya banyak ya? Mau kemana?" "Kalau mau, saya bantu angkat ke angkot saya. Sekalian saya antar. Gratis kok, kebetulan trayek saya lewat sini," kata Tarmijo sambil tersenyum. Stefanie ragu sebentar, tapi melihat barang-barangnya yang berat, akhirnya setuju. Mereka berdua angkat matras dan kotak-kotak peralatan ke angkot. Angkotnya hampir kosong, hanya ada 2 penumpang di belakang. Stefanie duduk di kursi depan sebelah sopir. Perjalanan ke studio tidak jauh, hanya 10 menit. Sepanjang jalan, Stefanie mulai ngobrol ringan. Dia cerita dia punya studio yoga. Lagi buru-buru karena ada kelas pagi. Tarmijo tertawa kecil mendengar Stefanie bicara dengan aksen Indonesia yang masih kental logat Inggris.
Dia bilang dia sudah sering lihat studio itu, tapi belum pernah masuk karena malu. Bu Stefanie ya namanya? Saya Tarmijo. Biasa dipanggil Jo aja. Katanya memperkenalkan diri. Stefanie tersenyum. Dia suka cara Tarmijo bicara. Santai tapi sopan. Tidak banyak orang Indonesia yang langsung ramah begini pada orang asing. Mereka sampai di depan studio tepat waktu. Tarmijo turun membantu angkat barang lagi sampai ke lantai 2 tempat ruang utama yoga. Beberapa murid yang sudah datang melihat mereka berdua, tapi tidak ada yang komentar. Setelah semua barang selesai diangkut, Stefanie mengucapkan terima kasih banyak. Dia mengeluarkan dompet mau kasih uang, tapi Tarmijo menolak halus. Nggak usah, Bu. Bantu orang aja. Lagian deket kok. Katanya sambil tersenyum lagi. Stefanie merasa tersentuh. Sudah lama dia tidak bertemu orang sebaik ini. Sejak pindah ke Indonesia, banyak yang ramah, tapi Tarmijo beda. Ada sesuatu di senyum dan sikapnya yang membuat Stefanie merasa nyaman. Kalau gitu, lain kali kalau Jo lewat sini, mampir ya. Saya ajarin yoga gratis sebagai balas budi, kata Stefanie sambil mengulurkan tangan. Tarmijo jabat tangannya. Telapak tangan Tarmijo kasar karena kerja keras, tapi hangat. Mereka saling pandang sebentar. Lalu Tarmijo pamit kembali ke angkotnya. Sepanjang hari itu, saat mengajar kelas, Stefanie sering melamun. Wajah Tarmijo terus muncul di pikirannya. Dia tertawa sendiri mengingat betapa paniknya tadi pagi. Tapi sekarang malah senang karena mobil mogok. Kalau tidak mogok, mungkin dia tidak akan bertemu Tarmijo. Malam harinya, setelah studio tutup, Stefanie duduk di rumah sendirian. Rumahnya sepi, hanya ditemani suara jangkrik dari luar. Dia minum teh hangat sambil memandang foto Patrick di meja samping tempat tidur. Sudah 5 tahun, tapi kadang masih terasa berat. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa ada sedikit warna baru dalam hidupnya. Keesokan harinya, mobil Stefanie mogok lagi di tempat yang sama. Kali ini dia tidak panik. Dia langsung telepon bengkel, tapi sambil menunggu, dia berharap dalam hati angkot biru itu lewat lagi. Dan benar saja, tidak sampai 10 menit, Tarmijo muncul. Dia tersenyum lebar melihat Stefanie sudah berdiri di pinggir jalan. Lagi mogok ya, Bu? Kebetulan banget saya lewat, katanya sambil turun. Stefanie tertawa. Mereka mulai ngobrol lagi sambil menunggu montir. Tarmijo cerita dia sudah nyopir angkot sejak umur 18 tahun, membantu ayahnya yang juga sopir. Hidupnya sederhana, tinggal sama ibu dan adik di rumah kecil di kampung. Stefanie cerita sedikit tentang Irlandia, tentang yoga, dan kenapa dia suka tinggal di Tambun. Setelah mobil diperbaiki, Stefanie mengajak Tarmijo minum kopi di warung dekat studio sebagai ucapan terima kasih. Mereka duduk lama, ngobrol sampai warung hampir tutup. Tarmijo pulang dengan hati ringan. Dia juga memikirkan Stefanie sepanjang malam. Wanita bule itu cantik banget. Tapi yang lebih membuat dia tertarik adalah sikapnya yang ramah dan tidak sombong. Sejak hari itu, Stefanie mulai sering melihat ke jalan setiap kali lewat depan studio, berharap melihat angkot biru Tarmijo. Dan Tarmijo, setiap kali trayeknya melewati studio, selalu melambatkan laju angkotnya barang sedikit, sekadar ingin melihat apakah Stefanie ada di sana. Rutinitas baru dan kedekatan awal. Setelah pertemuan kedua itu, Stefanie langsung mengajak Tarmijo jadi sopir pribadi paruh waktu. Dia butuh orang yang bisa diandalkan untuk jemput dia setiap pagi dari rumah di kompleks perumahan, antar ke studio Namaste Yoga Tambun, bantu angkat barang, dan kadang antar belanja peralatan yoga ke pasar atau toko olahraga di Bekasi. Gaji yang ditawarkan cukup besar buat Tarmijo, hampir 2 kali lipat dari penghasilan nyopir angkot sehari. Tarmijo langsung setuju. Dia tetap nyopir angkot pagi sampai siang, lalu sore sampai malam jadi sopir Stefanie. Lumayan, uangnya bisa ditabung buat bantu ibunya bayar listrik dan sekolah adiknya. Hari pertama kerja, Tarmijo datang tepat jam 7 pagi dengan mobil Honda Jazz Stefanie. Dia sudah bersih, pakai kaos polo biru tua yang baru dibeli dan celana jeans yang lebih rapi dari biasanya.
Stefanie keluar rumah sambil bawa tas besar berisi baju ganti dan botol air minum. Dia tersenyum lebar melihat Tarmijo sudah menunggu di depan pagar. Mereka langsung berangkat ke studio. Sepanjang jalan, Stefanie cerita jadwal hari itu. Ada 3 kelas pagi, 2 kelas sore, dan malam ada kelas khusus untuk karyawan kantor. Tarmijo mengangguk sambil nyetir pelan supaya bisa ngobrol. Sampai di studio, Tarmijo langsung bantu angkat kotak matras baru dan speaker kecil dari bagasi. Stefanie buka pintu ruko, nyalakan lampu, dan menata ruangan. Tarmijo ikut bantu menyusun matras di lantai kayu. Setelah selesai, Stefanie bilang dia boleh istirahat dulu di warung sebelah sambil nunggu kelas selesai. Tapi Tarmijo malah bilang mau lihat-lihat saja. Stefanie tertawa, lalu nawarin dia ikut kelas yoga gratis sebagai bonus. Awalnya Tarmijo malu, tapi akhirnya mau coba. Kelas pertama dimulai jam 8. Ada 8 ibu-ibu langganan yang datang. Stefanie pakai legging hitam dan tank top putih. Rambut diikat tinggi. Tarmijo duduk di pojok belakang, ikut gerakan dasar yang diajarkan. Awalnya dia kaku banget, kaki susah dilipat, tangan gemetar pas pose daun wardo. Tapi badannya memang kuat, jadi cepat menangkap. Stefanie sesekali melirik ke belakang, tersenyum melihat Tarmijo berusaha keras. Setelah kelas selesai, ibu-ibu pada pulang. Tarmijo keringatan tapi senang. Dia bilang badannya jadi lebih enteng. Sejak hari itu, rutinitas baru mereka dimulai. Setiap pagi Tarmijo jemput Stefanie, bantu siapkan studio, ikut 1 atau 2 kelas yoga, lalu istirahat di warung makan nasi uduk atau soto ayam. Stefanie selalu traktir. Mereka makan bareng di meja plastik kecil. Ngobrol apa saja. Stefanie cerita tentang hidupnya di Irlandia dulu, tentang Patrick yang suka hiking, tentang betapa sepinya dia setelah pindah ke Indonesia. Dia bilang Tambun membuatnya tenang. Orang-orangnya tidak banyak tanya. Beda sama Bali yang semua orang ingin tahu cerita hidupnya. Tarmijo juga mulai terbuka. Dia cerita keluarganya tinggal di rumah kontrakan kecil di kampung belakang pasar induk Tambun. Ayahnya sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit liver. Jadi dia yang jadi tumpuan ibu dan adik perempuan yang masih kelas 2 SMP. Mimpi Tarmijo sederhana. Punya bengkel kecil sendiri supaya tidak nyopir angkot selamanya. Stefanie mendengarkan dengan serius. Dia suka cara Tarmijo cerita. Tidak mengeluh meski hidupnya susah. Hari demi hari, mereka semakin akrab. Kalau tidak ada kelas, Stefanie ajak Tarmijo ke supermarket beli sabun, lilin aromaterapi, atau snack untuk murid. Tarmijo selalu bantu dorong troli dan angkat barang berat. Kadang mereka mampir ke warteg makan malam bareng sebelum Tarmijo antar Stefanie pulang. Di mobil, musik radio menyala pelan. Mereka ngobrol sampai lupa waktu. Stefanie mulai merasa nyaman banget sama Tarmijo. Dia tidak perlu berpura-pura, tidak perlu takut dihakimi. Tarmijo juga sama. Dia merasa Stefanie bukan bos, tapi teman yang benar-benar peduli. 1 minggu setelah mulai kerja, Tarmijo sudah hafal semua gerakan yoga dasar. Badannya jadi lebih lentur, bahunya tidak lagi kaku. Stefanie bangga, sering memuji di depan murid. Beberapa ibu-ibu mulai nanya, "Itu siapa, Bu? Pacar ya?" Stefanie cuma tertawa dan bilang Tarmijo sopir sekaligus asisten. Tapi dalam hati, Stefanie mulai merasakan sesuatu yang lebih. Setiap kali Tarmijo tersenyum, dada Stefanie berdebar. Dia sudah lama tidak merasakan ini sejak Patrick meninggal. Tarmijo juga mulai berubah. Kalau dulu dia cuma mikirin uang, sekarang dia excited banget tiap pagi mau jemput Stefanie. Dia mulai merhatiin penampilan, beli parfum murah di minimarket, potong rambut rapi. Di rumah, ibunya nanya kenapa anaknya jadi rajin mandi pagi. Tarmijo cuma bilang kerjaan baru enak. Tapi setiap malam sebelum tidur, dia buka foto Stefanie yang dia ambil diam-diam pas lagi ngajar yoga. Wajah Stefanie yang lagi fokus bikin pose warrior 2 terlihat cantik banget di matanya. Suatu sore, kelas selesai lebih cepat karena hujan deras. Murid pulang duluan. Tinggal mereka berdua di studio. Tarmijo bantu lap lantai yang basah karena air hujan masuk lewat ventilasi. Stefanie buatkan teh hangat.
Mereka duduk di matras sambil lihat hujan dari jendela. Stefanie cerita dia dulu benci hujan di Irlandia karena dingin, tapi di Tambun hujan malah bikin tenang. Tarmijo bilang dia suka hujan karena angkot jadi lebih sepi, bisa istirahat lebih lama. Mereka ketawa bareng. Saat itu, jarak mereka cuma 1 meter. Stefanie merasa ingin pegang tangan Tarmijo, tapi dia tahan. Masih terlalu cepat, pikirnya. Malam itu Tarmijo antar Stefanie pulang. Di depan rumah, Stefanie turun, tapi berhenti sebentar di pintu mobil. Dia bilang terima kasih sudah nemenin seharian. Tarmijo cuma tersenyum dan bilang itu tugasnya. Tapi setelah Stefanie masuk rumah, Tarmijo diam di mobil beberapa menit, senyum-senyum sendiri. Dia sadar hatinya sudah mulai suka banget sama Stefanie. Keesokan harinya, Stefanie mulai pakai lipstik warna peach yang jarang dia pakai. Dia juga beli baju yoga baru yang lebih ketat warna biru muda, warna favorit Tarmijo yang pernah dia sebut. Tarmijo langsung notice, bilang Stefanie hari ini cantik banget. Stefanie pura-pura biasa, tapi dalam hati senang sekali. Mereka mulai saling godain kecil-kecilan. Kalau Tarmijo bantu angkat matras, Stefanie bilang ototnya makin keren. Kalau Stefanie ajar pose baru, Tarmijo bilang gerakannya anggun banget. Semua masih ringan, tapi jelas ada rasa yang tumbuh. Di akhir minggu kedua, studio mulai lebih ramai karena Tarmijo ikut promosiin ke teman-teman sopir angkot. Beberapa istri sopir akhirnya ikut kelas. Stefanie senang bisnisnya maju, tapi yang lebih bikin dia senang adalah setiap hari bisa ketemu Tarmijo. Rumahnya yang dulu sepi sekarang terasa lebih hidup karena dia selalu punya cerita baru untuk dipikirkan sebelum tidur. Tarmijo juga mulai menabung lebih giat. Dia ingin suatu hari bisa ajak Stefanie makan di restoran yang agak bagus, bukan cuma warteg. Dia belum berani bilang suka, tapi setiap kali jemput Stefanie, dia selalu datang 5 menit lebih awal, duduk di mobil sambil deg-degan menunggu Stefanie keluar rumah. Rutinitas baru ini membuat hidup mereka berdua berubah. Stefanie yang tadinya hanya mengisi hari dengan yoga sekarang punya alasan untuk bangun pagi dengan senyum. Tarmijo yang biasanya capek seharian sekarang pulang ke rumah dengan hati ringan. Mereka belum pacaran, belum bilang cinta, tapi kedekatan mereka sudah terasa sangat nyata. Setiap hari di Tambun yang panas dan ramai itu terasa lebih indah hanya karena mereka saling ada. Perasaan yang mulai dalam. Bulan kedua Tarmijo bekerja untuk Stefanie. Hubungan mereka sudah jauh lebih dekat daripada sekadar bos dan sopir. Setiap pagi, Tarmijo datang lebih awal. Kadang bawa gorengan atau roti dari pasar untuk sarapan Stefanie. Stefanie selalu siap dengan senyum lebar. Rambut masih basah habis mandi. Pakai baju olahraga yang semakin sering dipilih warna-warna cerah. Mereka berangkat ke studio Namaste Yoga Tambun seperti pasangan yang sudah lama bersama, meski belum ada yang bilang cinta secara langsung. Di studio, Tarmijo sekarang bukan lagi cuma bantu angkat barang. Dia sudah jadi asisten tetap. Saat Stefanie mengajar, Tarmijo bantu atur musik, bagikan handuk, atau perbaiki AC kalau panas. Murid-murid sudah hafal wajahnya. Beberapa ibu-ibu langganan sering godain Stefanie di ruang ganti, bilang Tarmijo ganteng dan cocok banget jadi pasangan. Stefanie cuma tersenyum malu-malu, tapi dalam hati dia setuju 100%. Malam sering jadi waktu favorit mereka. Kalau kelas terakhir selesai jam 9, Tarmijo selalu nemenin Stefanie membereskan studio. Mereka matikan lampu satu persatu, rapikan matras, lalu duduk sebentar di lantai sambil minum air putih dari botol besar. Kadang mereka pulang jam 10 malam karena keasyikan ngobrol. Di mobil, Stefanie duduk di kursi depan, kaki diselonjorkan, sandal dilepas. Tarmijo nyetir pelan supaya perjalanan lebih lama. Suatu malam di akhir bulan, hujan deras turun sejak sore. Kelas malam dibatalkan karena hanya 2 murid yang datang. Stefanie dan Tarmijo terjebak di studio sendirian. Listrik mati sebentar, lalu hidup lagi. Mereka duduk di sudut ruangan. Lantai masih hangat dari badan murid tadi. Stefanie buka cerita panjang yang belum pernah dia ceritakan ke siapapun di Indonesia. Dia bilang setelah Patrick meninggal, dia sempat depresi berat, tidak mau makan, tidak mau keluar rumah,
Hanya tidur berhari-hari. Pindah ke Indonesia adalah cara dia lari dari kenangan, tapi kesepian tetap mengikuti. Sampai ketemu Tarmijo, barulah dia merasa hidup lagi. Stefanie bilang Tarmijo membuatnya tertawa, membuatnya merasa aman, membuatnya merasa cantik lagi setelah lama merasa tua dan sendirian. Tarmijo diam lama mendengarkan. Dia tidak pandai bicara hal-hal berat, tapi matanya basah. Dia pegang tangan Stefanie pelan, lalu bilang dia juga jatuh cinta sejak hari pertama mobil mogok itu. Dia bilang Stefanie beda dari semua cewek yang pernah dia kenal. Cantik, mandiri, baik hati, dan tidak pernah sombong meski bule dan punya uang lebih. Tarmijo akui dia takut, karena usia mereka beda jauh. Dia cuma sopir biasa, tapi perasaannya sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Malam itu juga, di studio yang gelap dan hanya diterangi lampu emergency, mereka berciuman untuk pertama kalinya. Ciuman pertama pendek, nervous, tapi langsung disusul ciuman kedua yang lebih lama. Stefanie rasanya jantungnya mau copot. Sudah 5 tahun dia tidak merasakan sentuhan seperti ini. Tarmijo juga gemetaran, tapi dia peluk Stefanie erat seolah takut kehilangan. Setelah malam itu, hubungan mereka resmi jadi pacaran, meski dirahasiakan dari semua orang. Tarmijo mulai sering ke rumah Stefanie malam-malam. Dia datang habis narik angkot terakhir, mandi di rumah kontrakannya dulu, lalu naik ojek ke kompleks Stefanie. Stefanie selalu tunggu di depan pagar, pakai piyama pendek dan kardigan tipis. Mereka masuk rumah, kunci pintu, matikan lampu luar. Malam-malam itu mereka habiskan bersama di sofa, nonton Netflix di laptop, atau langsung ke kamar tidur. Stefanie merasa hidupnya penuh lagi. Tubuhnya yang lama mati rasa sekarang hidup kembali setiap kali Tarmijo peluk dia. Tarmijo juga bilang tidak ada yang lebih bahagia dari tidur di samping Stefanie, mendengar napasnya yang pelan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Pagi mereka berangkat bareng. Di mobil Tarmijo pegang tangan Stefanie di lampu merah. Di studio, kalau sepi, mereka curi-curi ciuman di ruang belakang. Malam mereka pulang bareng, makan mie instan di rumah Stefanie, mandi bareng, lalu tidur pelukan. Stefanie sering bilang dalam hati bahwa Tarmijo adalah hadiah terindah yang diberikan hidup setelah semua kesedihan dulu. Tarmijo juga sering bisik di telinga Stefanie bahwa dia tidak akan pernah ninggalin dia. Tapi di tengah kebahagiaan itu, mulai ada hal-hal kecil yang mengganjal. Tarmijo sadar betul beda usia mereka 13 tahun. Stefanie sudah 38. Dia baru 25. Kadang dia lihat kerutan halus di sudut mata Stefanie waktu tertawa. Dan dia bertanya-tanya dalam hati apa dia cukup dewasa buat Stefanie. Stefanie juga kadang overthinking. Dia tahu dia bule, kaya dibandingkan Tarmijo, dan janda pula. Dia takut orang-orang bilang Tarmijo cuma manfaatin dia. Gosip mulai muncul di sekitar mereka. Beberapa murid studio lihat Tarmijo sering keluar masuk rumah Stefanie malam-malam. Ada yang cerita ke tetangga, tetangga cerita ke kampung. Teman-teman Tarmijo di pul angkot juga mulai nanya-nanya. Mereka bilang, "Lo serius sama bule tua itu, Jo?" Tarmijo marah kalau dengar, tapi dalam hati dia mulai gelisah. Ibu Tarmijo di rumah juga mulai curiga karena anaknya jarang pulang malam, dan kalau pulang bawa uang lebih banyak. Satu malam, setelah mereka habis bercinta di kamar Stefanie, Tarmijo diam lama memandang langit-langit. Stefanie tanya ada apa. Tarmijo akhirnya bilang dia takut hubungan ini tidak bertahan lama karena terlalu banyak beda. Stefanie peluk dia erat, bilang dia tidak peduli beda apapun, yang penting mereka saling cinta. Tarmijo tersenyum, tapi kekhawatiran itu tetap ada di hatinya. Meski begitu, mereka tetap jalani hari-hari dengan penuh cinta. Stefanie mulai ajarin Tarmijo masak pasta sederhana. Tarmijo ajarin Stefanie naik angkot dan tawar-menawar di pasar. Mereka foto bareng di HP, selfie di studio, di mobil, di tempat tidur. Stefanie simpan semua foto itu di folder khusus, beri nama My Jo. Tarmijo juga simpan foto Stefanie tidur di dadanya sebagai wallpaper HP. Studio tetap ramai. Malah semakin ramai karena Stefanie lebih semangat mengajar.
Dia bilang energi positif dari Tarmijo menular ke kelas-kelasnya. Tarmijo juga lebih rajin kerja. Tabungannya bertambah cepat. Dia mulai mimpi buka usaha bareng Stefanie. Mungkin tambah kelas senam atau jual peralatan yoga. Di akhir bab ini, mereka semakin dalam terjebak dalam cinta yang manis tapi rapuh. Mereka tahu ada banyak rintangan di depan. Tapi untuk saat ini, mereka pilih menikmati setiap detik bersama. Malam-malam di Tambun yang panas terasa sejuk karena pelukan satu sama lain. Stefanie merasa menemukan cinta kedua yang lebih besar dari yang pertama. Tarmijo merasa menemukan wanita yang membuatnya ingin jadi pria lebih baik setiap hari. Masalah mulai muncul. Hubungan Stefanie dan Tarmijo sudah berjalan 4 bulan. Mereka masih pacaran diam-diam, tapi rahasia itu semakin sulit dijaga. Tarmijo sering menginap di rumah Stefanie. Kadang sampai pagi buta baru pulang ke kampungnya. Stefanie senang sekali karena rumahnya tidak lagi sepi malam-malam. Mereka masak bareng, nonton film, atau hanya rebahan di sofa sambil pelukan. Di studio Namaste Yoga Tambun, mereka tetap profesional di depan murid. Tapi kalau sepi, mereka curi-curi waktu untuk pegang tangan atau cium cepat di ruang belakang. Namun, gosip mulai menyebar lebih luas. Beberapa murid studio yang tinggal di kampung sekitar Tambun sudah sering lihat mobil Tarmijo parkir lama di depan rumah Stefanie malam-malam. Ada yang cerita ke tetangga. Tetangga cerita ke ibu-ibu arisan. Akhirnya sampai juga ke telinga ibu Tarmijo. Suatu malam, Tarmijo pulang pagi sekali. Ibunya yang bernama Bu Sari sudah menunggu di ruang tamu rumah kontrakan kecil mereka. Bu Sari langsung marah. Dia tanya Tarmijo sudah dekat sama siapa sampai jarang pulang. Tarmijo awalnya bohong, bilang lembur kerja. Tapi Bu Sari sudah dengar dari tetangga bahwa anaknya sering kelihatan sama Bu Bos Bule di studio yoga. Bu Sari langsung bilang dia tidak suka. Dia takut Tarmijo cuma dimanfaatkan karena Stefanie lebih tua, sudah janda, dan beda agama. Bu Sari bilang orang Irlandia pasti Katolik. Sementara keluarga mereka Muslim biasa yang rajin ke masjid tiap Jumat. Dia suruh Tarmijo putus saja sebelum kejadian lebih jauh. Tarmijo bela Stefanie habis-habisan. Dia bilang Stefanie baik, tidak pernah paksa apa-apa, dan dia yang cinta mati-matian. Tapi Bu Sari tetap keras. Dia bilang kalau Tarmijo terus begini, dia malu sama saudara dan tetangga. Tarmijo pulang ke rumah Stefanie malam itu dengan wajah muram. Stefanie langsung tahu ada yang salah. Tarmijo cerita semua tentang omongan ibunya. Stefanie diam lama, lalu peluk Tarmijo erat. Dia bilang dia paham posisi Tarmijo, tapi dia tidak mau putus. Stefanie bilang dia siap hadapi apa saja asal bersama Tarmijo. Tarmijo balas peluk, tapi hatinya berat. Dia mulai stres karena tidak mau buat ibunya sedih, tapi juga tidak sanggup jauh dari Stefanie. Di studio, masalah juga mulai terasa. Beberapa murid lama mulai jarang datang. Ada yang bilang langsung ke Stefanie bahwa mereka tidak nyaman karena gosip tentang hubungan dia sama Tarmijo. Satu ibu-ibu yang dulu langganan tiap hari bilang lebih baik cari guru yoga yang lebih sesuai dengan nilai keluarga Indonesia. Stefanie tersenyum di depan mereka, tapi begitu sendirian, dia nangis di ruang belakang. Penghasilan studio mulai turun. Dari yang biasanya 20 murid sehari, sekarang kadang cuma 10. Stefanie tetap bayar gaji Tarmijo full, tapi dia mulai khawatir harus potong biaya lain. Meski begitu, mereka berdua tetap bertahan. Malam-malam mereka habiskan lebih intens, seolah mau buktikan bahwa cinta mereka kuat. Stefanie ajak Tarmijo jalan ke tempat yang lebih jauh supaya tidak ketemu orang Tambun. Mereka naik mobil ke Jakarta, makan di mall, nonton bioskop, atau cuma duduk di taman kota sambil pegang tangan. Kadang mereka ke puncak naik motor pinjaman teman Tarmijo, cari penginapan kecil yang sepi. Di sana mereka bebas mesra tanpa takut dilihat orang. Stefanie sering bilang di telinga Tarmijo bahwa dia siap nikah kapan saja kalau Tarmijo mau. Dia bilang tidak perlu pesta besar, cukup akad sederhana di rumah. Tarmijo senang sekali dengar itu. Tapi setiap kali ingat wajah ibunya yang marah, dia cuma diam. Satu hari, Bu Sari datang langsung ke studio. Dia naik angkot pagi-pagi, berdiri di depan ruko sambil bawa tas kain.
Stefanie sedang siap-siap buka kelas pagi. Tarmijo lagi angkat matras dari mobil. Bu Sari langsung masuk. Suaranya keras. Dia bilang ke Stefanie bahwa anaknya bukan mainan. Dan Stefanie sebagai orang lebih tua seharusnya tahu batas. Stefanie diam saja. Tidak balas marah. Dia cuma bilang dia cinta Tarmijo dengan tulus dan tidak pernah paksa apa-apa. Bu Sari tetap ngotot. Bilang hubungan ini tidak akan ada masa depan karena beda segalanya. Tarmijo bela Stefanie. Minta ibunya pulang dulu. Akhirnya Bu Sari pergi dengan wajah merah padam. Tapi sebelum keluar dia bilang Tarmijo harus pilih. Keluarga atau Stefanie. Malam itu Tarmijo tidak bisa tidur. Dia duduk di teras rumah kontrakannya. Merokok satu persatu. Stefanie telepon berkali-kali. Tapi Tarmijo cuma balas singkat bahwa dia butuh mikir. Beberapa hari berikutnya, Tarmijo mulai agak menjauh. Dia tetap jemput Stefanie pagi, tetap bantu di studio, tapi malam dia pulang ke rumah sendiri. Stefanie paham Tarmijo lagi berat, jadi dia kasih ruang. Tapi kesepian mulai terasa lagi. Rumahnya kembali sepi, tempat tidur terasa dingin tanpa Tarmijo di sampingnya. Studio semakin sepi. Stefanie mulai hitung ulang keuangan. Kalau terus begini, mungkin hanya bisa bertahan 3 bulan lagi sebelum rugi besar. Dia cerita ke Tarmijo. Tapi Tarmijo cuma bilang dia akan cari cara bantu. Tarmijo mulai narik angkot lagi malam-malam supaya tambah uang. Tapi badannya capek. Dia mulai batuk-batuk kecil. Tapi bilang cuma kelelahan biasa. Setelah seminggu menjauh, Tarmijo akhirnya datang lagi ke rumah Stefanie malam-malam. Dia bilang dia tidak tahan kalau jauh. Dia bilang dia sudah coba lawan perasaan. Tapi cinta ke Stefanie terlalu kuat. Stefanie nangis di pelukannya. Bilang dia juga hampir gila kangen. Malam itu mereka kembali bersama. Lebih mesra dari sebelumnya. Seolah mau tebus waktu yang hilang. Mereka mulai rencanakan masa depan lebih serius. Stefanie bilang dia mau coba bicara sama Bu Sari langsung. Jelasin bahwa dia serius. Tarmijo bilang tunggu dulu. Dia mau coba yakinkan ibunya pelan-pelan. Mereka tetap jalan ke tempat sepi. Beli cincin murah di toko emas kecil sebagai tanda janji. Stefanie pakai cincin itu di jari manis tangan kiri. Tapi sembunyi kalau di studio. Di akhir bulan itu, masalah belum selesai. Tapi mereka masih punya harapan. Stefanie tetap ajar yoga dengan semangat kecil yang tersisa. Tarmijo tetap kerja keras. Mereka tahu tekanan dari luar semakin besar. Tapi cinta mereka masih jadi pegangan. Malam-malam di Tambun masih mereka habiskan bersama. Meski kadang Tarmijo pulang dengan wajah gelisah karena ingat omongan ibunya. Stefanie coba tetap kuat. Tapi di dalam hatinya dia mulai takut kalau suatu hari Tarmijo benar-benar harus memilih. Konflik besar dan tekanan keluarga. Konflik yang tadinya hanya gosip kecil sekarang jadi masalah besar. Bu Sari, ibu Tarmijo, tidak bisa diam saja setelah datang ke studio waktu itu. Dia mulai cerita ke saudara-saudaranya dan tetangga di kampung bahwa anaknya lagi kesurupan sama bule janda. Kata-katanya cepat menyebar. Dalam seminggu, hampir semua orang di pul angkot tahu. Teman-teman Tarmijo yang dulu sering bercanda sekarang lihat dia dengan tatapan aneh. Ada yang bilang langsung, lebih baik cari cewek seusia yang bisa dibawa pulang ke rumah orang tua. Tarmijo mulai stres berat. Dia tetap jemput Stefanie setiap pagi, tapi wajahnya sering muram. Di mobil dia diam lebih lama, kadang merokok di parkiran studio sebelum masuk bantu. Stefanie lihat perubahan itu, tapi dia coba sabar. Dia tahu Tarmijo lagi berjuang antara cinta sama dia dan hormat sama ibunya. Puncaknya terjadi satu sore. Bu Sari datang lagi ke studio. Kali ini bukan sendirian. Dia bawa kakak perempuan Tarmijo yang bernama Mbak Lina. Mereka masuk pas kelas baru selesai. Murid-murid lagi pada ganti baju di ruang belakang. Bu Sari langsung naik suara di depan Stefanie. Dia bilang Stefanie sudah merusak masa depan anaknya. Bahwa hubungan ini haram dan tidak akan diberkahi. Mbak Lina ikut bicara. Bilang Tarmijo dulu anak baik-baik. Sekarang malah jarang salat dan pulang pagi buta. Stefanie berdiri diam di depan meja resepsionis. Tangannya gemetar. Dia tidak balas marah.
Cuma bilang dia cinta Tarmijo dan tidak pernah paksa dia tinggalkan keluarga atau agama. Tarmijo yang lagi angkat kotak di belakang dengar suara ibunya. Dia langsung lari ke depan, minta ibunya dan kakaknya pulang. Bu Sari nangis keras, bilang kalau Tarmijo tidak putus sekarang juga, dia akan sakit hati sampai mati. Tarmijo pegang pundak ibunya, minta maaf berkali-kali, tapi dia bilang dia tidak bisa ninggalin Stefanie. Bu Sari akhirnya pergi sambil nangis dibantu Mbak Lina. Studio jadi sepi sunyi. Beberapa murid yang masih ada buru-buru pamit tanpa bilang apa-apa. Malam itu Tarmijo tidak ikut Stefanie pulang. Dia antar Stefanie sampai depan rumah, lalu bilang dia harus pulang ke kampung bicara sama keluarga. Stefanie mengerti, meski hatinya berat. Dia masuk rumah sendirian, duduk di sofa sambil peluk bantal. Dia nangis pelan sampai larut malam. Studio yang tadinya ramai sekarang semakin kosong. Dalam 2 minggu setelah kejadian itu, separuh murid langganan cabut. Ada yang bilang alasan pindah kerja, ada yang tidak bilang apa-apa sama sekali. Penghasilan Stefanie turun drastis. Dia mulai hitung tabungan, tahu bahwa kalau terus begini, studio hanya bisa bertahan 2 bulan lagi. Stefanie mulai sakit-sakitan. Dia sering pusing, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang. Badannya yang tadinya kencang karena yoga mulai kurus. Dia tetap buka studio setiap hari, tapi senyumnya dipaksa. Tarmijo lihat semua itu, hatinya ikut sakit. Tapi tekanan dari keluarga makin menjadi. Bu Sari telepon setiap hari, nangis di telepon, bilang kalau Tarmijo tidak balik ke jalan yang benar, dia akan bunuh diri. Tarmijo mulai jarang ke rumah Stefanie malam-malam. Dia hanya jemput antar, bantu di studio, lalu pulang ke kampung sebelum maghrib. Selama hampir 2 minggu mereka hanya ketemu di siang hari. Tarmijo bilang dia butuh waktu mikir yang jernih. Stefanie kasih ruang, meski setiap malam dia nangis sendirian. Rumah yang dulu hangat karena Tarmijo sekarang dingin lagi. Dia sering duduk di teras sambil lihat jalan, berharap mobil Tarmijo muncul malam-malam seperti dulu. Tarmijo di rumah juga tidak tenang. Dia tidur di kamar kecilnya, dengar ibunya nangis di kamar sebelah setiap malam. Adiknya yang masih SMP mulai takut sama kakaknya, tidak berani ngajak ngobrol. Tarmijo mulai minum-minum sendirian di warung dekat pul angkot. Dia minum tuak atau bir botol sampai mabuk, baru bisa tidur. Batuknya yang tadinya kecil mulai sering, dadanya sesak, tapi dia abaikan. Suatu malam, setelah minum terlalu banyak, Tarmijo naik ojek ke rumah Stefanie jam 12 malam. Dia ketuk pintu pelan. Stefanie bangun, buka pintu, lihat Tarmijo bau alkohol dan mata merah. Dia peluk Tarmijo erat tanpa bilang apa-apa. Malam itu mereka tidur bareng lagi, tapi Tarmijo nangis di dada Stefanie. Dia bilang dia tidak kuat lagi hadapi semua ini, tapi juga tidak sanggup hidup tanpa Stefanie. Keesokan harinya Tarmijo buat keputusan. Dia bilang ke Stefanie bahwa dia akan lawan keluarganya. Dia bilang cinta ke Stefanie lebih besar dari apapun. Stefanie peluk dia lama, bilang dia bangga sama keputusan itu. Mereka kembali mesra seperti dulu. Tarmijo mulai menginap lagi di rumah Stefanie, meski dia tahu ibunya pasti marah besar. Bu Sari akhirnya tahu anaknya balik lagi sama Stefanie. Dia datang ke rumah kontrakannya sendirian, duduk di teras dari pagi sampai malam menunggu Tarmijo pulang. Tarmijo pulang jam 11 malam, lihat ibunya duduk sendirian di kursi plastik. Bu Sari tidak marah kali ini, cuma nangis pelan. Tarmijo duduk di samping ibunya, pegang tangannya, minta maaf tapi bilang dia sudah pilih Stefanie. Bu Sari akhirnya pulang tanpa bilang apa-apa lagi, tapi wajahnya pucat. Setelah itu, keluarga Tarmijo seperti memutus hubungan. Bu Sari tidak telepon lagi, Mbak Lina juga diam. Tarmijo sedih, tapi dia pilih tetap sama Stefanie. Mereka berdua coba bangun lagi kehidupan kecil mereka. Stefanie mulai promosi studio lewat media sosial, coba tarik murid baru dari luar Tambun. Tarmijo bantu desain flyer sederhana, tempel di pul angkot dan pasar. Mereka habiskan waktu lebih banyak di rumah. Masak bareng, yoga bareng di ruang tamu, tidur pelukan setiap malam. Stefanie mulai makan lagi,
Badannya pelan-pelan kembali normal. Tarmijo juga berhenti minum berat, meski batuknya masih sering. Stefanie suruh periksa ke dokter, tapi Tarmijo bilang nanti saja. Katanya cuma batuk biasa karena sering kehujanan. Di akhir bulan itu, konflik keluarga masih membayangi, tapi mereka berdua sudah lebih kuat. Stefanie bilang dia tidak butuh restu orang lain asal ada Tarmijo. Tarmijo bilang dia sudah siap hadapi apa saja demi Stefanie. Mereka mulai mimpi lagi tentang nikah sederhana. Mungkin cuma undang teman dekat. Studio mulai ada murid baru sedikit demi sedikit. Meski belum kembali ramai seperti dulu. Tekanan keluarga masih ada. Tapi untuk saat ini mereka pilih saling pegang erat. Malam-malam di Tambun kembali hangat karena mereka berdua. Stefanie merasa lega karena Tarmijo pilih dia. Meski tahu harga yang dibayar mahal. Tarmijo merasa tenang karena akhirnya tegas. Meski hatinya masih sakit setiap ingat ibunya yang diam saja di rumah. Puncak bahagia yang singkat. Setelah Tarmijo memutuskan untuk tetap bersama Stefanie meski keluarganya menjauh. Hidup mereka berdua seperti masuk masa paling bahagia. Tekanan dari luar masih ada. Tapi mereka pilih tutup telinga dan fokus satu sama lain. Studio Namaste Yoga Tambun mulai ada tanda-tanda pulih. Beberapa murid baru datang dari luar Tambun. Kebanyakan karyawan kantor di Bekasi yang lihat iklan di Instagram. Stefanie kembali semangat mengajar. Dia buat kelas baru malam hari khusus pemula. Dan Tarmijo bantu promosi lewat teman-teman sopirnya yang masih mau ngobrol sama dia. Mereka mulai rencanakan nikah sederhana. Stefanie bilang dia tidak butuh pesta besar atau gaun mahal. Cukup akad di rumah, undang 10-20 orang terdekat, lalu makan-makan kecil. Tarmijo setuju. Dia bilang dia mau tanggung jawab penuh. Mau kerja lebih keras supaya bisa kasih hidup layak buat Stefanie. Stefanie tersenyum setiap kali dengar itu. Dia bilang dia sudah punya cukup tabungan dari warisan Patrick. Jadi mereka tidak perlu khawatir uang. Yang penting bersama. Tarmijo mulai ikut kelola studio lebih dalam. Dia usul tambah kelas senam Zumba atau aerobik supaya lebih ramai. Stefanie setuju. Dia beli speaker baru dan matras tambahan. Tarmijo yang urus belanja. Tawar-menawar di toko olahraga sampai dapat harga murah. Mereka juga rencana buka cabang kecil di Cibubur kalau bisnis sudah stabil lagi. Tarmijo mimpi suatu hari studio punya nama besar. Dia yang jadi manajer. Stefanie tetap guru utama. Hari-hari mereka penuh kegiatan bareng. Pagi Tarmijo jemput Stefanie. Mereka sarapan roti bakar atau nasi uduk di warung dekat rumah. Di studio mereka kerja sama. Tarmijo bantu siapkan ruangan. Stefanie ajar kelas. Siang kalau sepi, mereka makan siang bareng di warteg sebelah. Pesan ayam goreng atau pecel lele. Malam kalau tidak ada kelas, mereka pulang lebih awal. Masak bareng di rumah Stefanie. Stefanie ajarin Tarmijo bikin spaghetti aglio olio sederhana. Tarmijo ajarin Stefanie bikin sate ayam pakai bumbu keluarga. Akhir pekan jadi waktu spesial. Mereka sering kabur dari Tambun supaya bisa bebas tanpa takut ketemu orang yang gosip. Suatu Sabtu pagi mereka naik mobil ke puncak. Jalanan macet. Tapi mereka senang karena bisa pegang tangan sepanjang perjalanan. Sampai di sana mereka sewa villa kecil 1 kamar. Harga murah karena bukan musim libur. Di villa mereka rebahan di teras. Lihat kabut pagi, minum kopi panas. Siang mereka jalan ke kebun teh. Foto-foto bareng seperti pasangan muda biasa. Malam mereka masak mie instan pakai telur. Nonton film di laptop sambil pelukan di tempat tidur. Stefanie bilang ini liburan terbaik dalam hidupnya. Tarmijo bilang dia baru tahu bahagia bisa sesederhana ini. Minggu berikutnya mereka ke Jakarta. Stefanie ajak Tarmijo ke mall besar yang dia suka dulu waktu baru pindah ke Indonesia. Mereka belanja baju couple sederhana, kaos polos warna sama, celana jeans. Tarmijo beliin Stefanie kalung kecil berliontin hati dari toko aksesoris murah. Stefanie langsung pakai. Bilang ini hadiah terindah. Mereka makan di food court. Coba sushi yang Tarmijo baru pertama kali makan. Tarmijo awalnya ragu, tapi akhirnya suka. Malam mereka nonton film romantis di bioskop. Stefanie sandar kepala di pundak Tarmijo sepanjang film. Di rumah, malam-malam mereka semakin mesra.
Stefanie sering bilang Tarmijo adalah cinta terbesar dalam hidupnya. Lebih besar dari yang dia rasakan sama Patrick dulu. Tarmijo bilang Stefanie adalah segalanya baginya. Orang yang bikin dia punya mimpi lagi. Mereka tidur pelukan setiap malam. Bangun pagi dengan ciuman. Stefanie mulai biasakan panggil Tarmijo, sayang, atau suami. Tarmijo panggil Stefanie, istri, atau bunda, sambil bercanda. Studio mulai ramai lagi pelan-pelan. Murid baru banyak yang betah karena Stefanie kembali ceria. Mereka bilang energi di kelas beda, lebih positif. Tarmijo juga tambah percaya diri. Dia mulai bantu ajar pose dasar untuk pemula. Murid-murid suka karena Tarmijo sabar dan lucu. Penghasilan mulai naik. Stefanie bisa bayar tagihan tanpa khawatir lagi. Mereka beli barang-barang kecil untuk rumah. Lemari baru, sprei motif bunga yang Stefanie suka, rich cooker lebih besar. Tarmijo bawa beberapa baju dan sepatunya ke rumah Stefanie. Secara tidak langsung sudah pindah sepenuhnya. Stefanie senang sekali lihat lemari penuh baju cowok lagi setelah lama kosong. Satu malam mereka duduk di teras rumah. Lihat bintang yang jarang kelihatan karena polusi Tambun. Stefanie pegang tangan Tarmijo. Bilang dia tidak pernah menyangka bisa bahagia lagi setelah Patrick meninggal. Tarmijo balas bahwa Stefanie yang selamatkan dia dari hidup yang cuma datar. Mereka janji akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Tapi di tengah kebahagiaan itu, ada tanda kecil yang mereka abaikan. Tarmijo batuknya semakin sering. Awalnya cuma batuk kering biasa, tapi lama-lama ada dahak, kadang bercampur sedikit darah. Badannya mulai kurus meski makan banyak. Dia sering lelah habis bantu di studio. Harus duduk istirahat lebih lama. Stefanie khawatir. Berkali-kali suruh periksa ke dokter atau minimal ke puskesmas. Tarmijo selalu bilang nanti saja. Katanya cuma flu atau kecapean. Dia bilang perokok berat sejak remaja. Pasti karena itu. Stefanie beliin obat batuk sirup, vitamin, dan suruh kurangi rokok. Tarmijo janji akan coba. Tapi diam-diam masih hisap beberapa batang sehari kalau stres. Stefanie juga lihat Tarmijo kadang pegang dada pelan pas batuk keras. Wajahnya meringis kesakitan. Tapi setiap ditanya, Tarmijo selalu bilang tidak apa-apa. Dia tidak mau Stefanie khawatir di masa bahagia mereka. Stefanie percaya saja. Pikir mungkin benar cuma batuk biasa yang butuh waktu sembuh. Mereka tetap jalani hari dengan penuh cinta. Rencana nikah semakin dekat. Stefanie sudah cari penghulu yang mau akad di rumah. Tarmijo sudah beli cincin kawin sederhana dari emas tipis. Diam-diam simpan di laci baju. Dia rencana kasih surprise pas ulang tahun Stefanie bulan depan. Puncak bahagia ini terasa sempurna. Tambun yang panas dan ramai jadi tempat paling nyaman buat mereka berdua. Studio hidup lagi. Rumah penuh tawa. Tempat tidur selalu hangat. Stefanie merasa dia akhirnya punya masa depan lagi. Tarmijo merasa dia sudah jadi pria lengkap karena punya Stefanie. Tapi tanda buruk itu tetap ada di latar belakang. Seperti awan kecil yang belum jadi hujan besar. Batuk Tarmijo semakin dalam. Napasnya kadang pendek. Mereka berdua masih pilih menikmati hari-hari indah ini sepuas mungkin. Tanpa tahu bahwa waktu bahagia mereka ternyata tinggal sedikit lagi. Akhir yang sedih. Batuk Tarmijo semakin parah dari hari ke hari. Awalnya Stefanie pikir hanya flu panjang, tapi setelah 2 minggu batuknya tidak kunjung reda, dia mulai benar-benar khawatir. Tarmijo mulai batuk berdarah kecil-kecil, napasnya pendek, dan badannya kurus sekali dalam waktu singkat. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi dia tetap paksa kerja di studio. Dia bilang tidak mau Stefanie rugi kalau dia libur. Stefanie marah, paksa Tarmijo istirahat di rumah. Akhirnya Tarmijo setuju periksa ke dokter umum di klinik dekat Tambun. Dokter langsung suruh röntgen paru. Hasilnya keluar 2 hari kemudian. Dokter bilang ada bayangan besar di paru kanan Tarmijo. Kemungkinan besar kanker paru stadium lanjut. Mereka disuruh ke rumah sakit besar di Jakarta untuk konfirmasi dan biopsi. Stefanie langsung bawa Tarmijo ke RSCM. Di sana dokter onkologi bilang diagnosisnya benar. Kanker paru sel kecil, sudah stadium 4. Ada penyebaran ke kelenjar getah bening dan tulang.
Umur harapan hidup paling lama 6 bulan sampai 1 tahun kalau mau kemoterapi agresif. Tapi peluang sembuh hampir nol karena terdeteksi terlambat. Stefanie hancur mendengar itu. Dia duduk di koridor rumah sakit, nangis sendirian sambil pegang tas. Tarmijo malah tenang, pegang tangan Stefanie, bilang dia sudah curiga dari lama karena batuknya tidak biasa. Dia bilang dia menyesal tidak periksa lebih cepat waktu Stefanie suruh. Stefanie cuma peluk Tarmijo erat, bilang ini bukan salah siapa-siapa. Mereka pulang ke Tambun malam itu juga. Stefanie langsung tutup studio sementara. Dia tempel pengumuman di pintu bahwa kelas libur karena alasan keluarga. Murid-murid yang masih ada telepon nanya. Tapi Stefanie cuma bilang ada urusan mendadak. Uang tabungan Stefanie langsung dipakai untuk pengobatan Tarmijo. Mereka mulai kemoterapi di rumah sakit Jakarta 2 kali seminggu. Tarmijo harus bolak-balik Tambun Jakarta naik mobil Stefanie. Badannya semakin lemah. Rambutnya rontok habis dalam sebulan. Berat badannya turun 10 kilo. Stefanie rawat Tarmijo sepenuh hati. Dia belajar suntik obat penghilang sakit dari perawat. Masak makanan lunak yang mudah ditelan. Bantu Tarmijo mandi kalau dia sudah tidak kuat berdiri. Rumah yang tadinya penuh rencana nikah sekarang penuh botol obat, infus rumahan, dan alat oksigen kecil. Malam-malam Stefanie tidur di kursi sebelah tempat tidur Tarmijo. Pegang tangannya supaya kalau bangun tengah malam dia tahu Stefanie masih ada. Keluarga Tarmijo akhirnya tahu dari tetangga yang lihat Tarmijo botak dan kurus naik mobil Stefanie ke rumah sakit. Bu Sari datang ke rumah Stefanie pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak kontak. Dia lihat anaknya terbaring lemah di kamar. Langsung nangis histeris. Bu Sari minta maaf ke Stefanie karena dulu marah-marah. Bilang dia tidak tahu anaknya sakit parah. Stefanie peluk Bu Sari. Bilang tidak ada yang salah. Yang penting sekarang Tarmijo tidak sendirian. Sejak itu keluarga Tarmijo sering datang. Mbak Lina bantu masak. Adik Tarmijo bantu bersihin rumah. Mereka akhirnya terima Stefanie sepenuhnya karena lihat betapa ikhlasnya dia rawat Tarmijo. Tarmijo semakin lemah. Bulan keempat setelah diagnosis, dia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Parunya penuh cairan. Napasnya berat meski pakai oksigen. Dokter bilang kemoterapi sudah tidak efektif lagi. Sekarang hanya pereda nyeri. Stefanie keluar uang banyak untuk morfine dan obat mahal lain supaya Tarmijo tidak kesakitan. Studio sudah ditutup permanen. Ruko disewakan ke orang lain. Stefanie tidak peduli uang. Yang penting Tarmijo nyaman. Hari-hari terakhir Tarmijo hanya terbaring. Mata sering tertutup. Tapi kalau sadar dia selalu cari tangan Stefanie. Stefanie duduk di samping tempat tidur dari pagi sampai malam. Cerita hal-hal kecil. Pegang tangannya. Kasih minum air sedikit-sedikit. Bu Sari dan keluarga datang bergantian. Tapi banyak waktu mereka kasih ruang untuk Stefanie karena tahu Tarmijo paling tenang kalau sama dia. Satu malam di akhir bulan kelima, Tarmijo sadar lebih lama dari biasanya. Dia lihat Stefanie duduk di kursi sambil selonjor karena capek. Tarmijo pegang tangan Stefanie pelan. Matanya penuh air. Stefanie bangun. Dekatin wajahnya. Tarmijo bisik pelan bahwa dia bahagia sekali pernah ketemu dan cinta sama Stefanie. Dia bilang maaf tidak bisa nikah, tidak bisa kasih hidup bahagia lama-lama seperti yang direncanakan. Stefanie nangis, bilang Tarmijo sudah kasih kebahagiaan terbesar dalam hidupnya, dan dia tidak menyesal sama sekali. Malam itu juga, napas Tarmijo semakin pelan. Stefanie naik ke tempat tidur, peluk Tarmijo dari samping seperti dulu waktu mereka tidur bareng. Bu Sari dan keluarga ada di ruang tamu, kasih mereka waktu berdua. Tarmijo pegang tangan Stefanie erat sebisa dia. Lalu napasnya berhenti pelan-pelan. Stefanie tahu saat itu juga. Dia peluk Tarmijo lama. Nangis tanpa suara di dada yang sudah tidak bergerak lagi. Pemakaman Tarmijo diadakan 2 hari kemudian di pemakaman kampung dekat rumah keluarga. Stefanie ikut semua proses. Bantu mandikan jenazah meski bukan keluarga inti. Dia pakai baju hitam sederhana. Berdiri di samping Bu Sari sepanjang acara. Banyak orang Tambun datang, termasuk teman-teman sopir dan murid studio dulu. Mereka baru tahu Tarmijo sakit parah. Banyak yang menyesal dulu ikut gosip. Setelah pemakaman,
Stefania pulang ke rumah yang sekarang kosong sekali. Dia duduk di sofa, pegang foto mereka berdua di puncak yang tersenyum lebar. Dia nangis berjam-jam sampai tidak ada air mata lagi. Rumah terasa besar dan dingin tanpa Tarmijo. Semua barang Tarmijo masih ada di lemari. Kaosnya masih tergantung, parfumnya masih di kamar mandi. 2 minggu kemudian, Stefania putuskan jual mobil dan barang-barang besar. Dia kasih sebagian uang ke Busari untuk adik Tarmijo sekolah. Studio sudah disewakan. Kontrakan rumah akan habis bulan depan. Stefania pesan tiket pulang ke Irlandia. Dia tidak kuat tinggal di Tambun lagi. Setiap sudut jalan, setiap warteg, setiap ruko mengingatkannya pada Tarmijo. Dia tidak sanggup lewat depan pul angkot atau pasar tanpa nangis. Hari terakhir di Tambun, Stefania datang ke makam Tarmijo sendirian. Dia duduk di depan nisan, taruh bunga mawar putih yang Tarmijo suka. Dia cerita pelan bahwa dia akan pulang ke Irlandia, tapi hati dan cintanya tetap di sini sama Tarmijo selamanya. Dia pegang nisan lama, lalu berdiri dan pergi tanpa menoleh lagi. Di Bandara Soekarno-Hatta, Stefania duduk di ruang tunggu sendirian. Dia pegang foto kecil mereka berdua yang selalu dibawa di dompet. Air matanya jatuh pelan saat pesawat dipanggil. Dia naik pesawat, lihat keluar jendela saat Jakarta semakin kecil di bawah. Stefania tahu dia meninggalkan cinta sejatinya di Tambun untuk selamanya. Hidupnya akan berlanjut di Irlandia, tapi hatinya sudah terkubur bersama Tarmijo di kampung kecil itu. Cinta mereka yang singkat tapi dalam berakhir dengan duka yang sangat berat. Stefania belajar bahwa bahagia bisa datang tiba-tiba, tapi juga bisa hilang sama cepatnya. Dia tidak akan pernah lupa Tarmijo, sopir muda yang membuatnya hidup lagi, dan yang akhirnya membawa hatinya pergi bersamanya.